Wanita tua itu bersembunyi di sudut dan menggigil. Ternyata dua perampok itu merampok. Mereka tidak hanya mencuri uang, tetapi juga membunuh penjaga toko. Wanita tua itu mengira dia bisa lolos dari malapetaka, tetapi ternyata tidak. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa hal ini membuat anak wanita tua itu marah. Keempat putra gangster, pada pemakaman wanita tua itu. Semua orang di kota itu secara spontan datang untuk menyatakan belasungkawa mereka. Karena wanita tua itu adalah orang yang baik dalam hidupnya. Selama beberapa dekade, wanita tua itu mengadopsi ratusan anak yatim piatu dan menemukan keluarga untuk masing-masing dari mereka. Karena keempat anak ini terlalu nakal dan tidak pernah diadopsi. Jadi wanita tua itu membawa mereka ke sisinya dan membesarkan mereka. Sulung dari empat bersaudara itu sangat kejam dan telah terlibat dalam berbagai geng sepanjang tahun. Hanya dalam beberapa tahun, dia memimpin ketiga saudaranya untuk menyatukan seluruh geng lokal. Belakangan, di bawah bimbingan wanita tua itu, putra yang hilang dari empat bersaudara itu berbalik. Yang tertua keluar dari geng dan menjadi orang biasa. Yang kedua menikah dan memulai bisnis. Yang ketiga bergabung dengan tentara, dan yang keempat menjadi seorang musisi. Dengan cara ini, kematian sang ibu menyatukan kembali empat bersaudara yang tidak berhubungan darah ini. Sebelum kecelakaan itu, ibu pergi ke supermarket untuk membeli kalkun. Untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya, mereka membeli kalkun itu kembali. Saat makan, semua orang tanpa sadar melihat posisi ibu mereka. Seolah-olah mendengar nasihat ibu mereka lagi. Keempat bersaudara itu tidak bisa menerimanya. Zip up your mouth, Jeremiah. More tattoos, Angel? Jackie, I know bad things happened to you before you came to me. But you're safe now. Jadi ibu yang baik hati itu menghilang begitu saja. Mereka bersumpah untuk membunuh si pembunuh. Mereka datang ke supermarket dan menelepon pengawasan. Pada malam kejahatan itu, dia menemukan bahwa ibunya bersembunyi. Tetapi perampok tidak pergi setelah mengambil uang. Dengan sengaja menemukannya dan membunuhnya secara brutal. Tampaknya kematian sang ibu bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan yang disengaja. Tapi siapa yang akan disinggung oleh orang baik seperti ibuku? Pada saat itu, seorang satpam yang dibantu oleh ibunya memberi mereka petunjuk. Mengatakan bahwa seorang gangster muda melihat seluruh proses perampokan hari itu dan juga melihat penampilan perampoknya. Keempat bersaudara itu bergegas ke rumah gangster itu. Tetapi gangster itu melarikan diri begitu dia melihat mereka. Dia tidak ingin melibatkan dirinya di dalamnya. Lagi pula, dia tidak mampu menyinggung siapapun. Setelah beberapa orang mengejar ke kamar, mereka menemukan bahwa gangster itu sudah melarikan diri. Bos memotong tali tanpa ragu. Di bawah penganiayaan mereka, gangster akhirnya mengungkapkan informasi perampok. Kemudian keempat bersaudara itu mengeluarkan senjata di mobil bos. Mereka ingin membunuh si pembunuh. Kedua pembunuh ini menggoda gadis-gadis. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka akan menghadapi bencana. Menurut deskripsi gangster, anak keempat mengenali si pembunuh secara sekilas. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua pria itu sangat waspada. Jadi mereka mengeluarkan senjata dan menembak ke arah mereka, lalu pergi. Saudara-saudara dengan cepat menyusul, dan setelah pertarungan sengit, bos menginjak pedal gas pada waktu yang tepat. Kemudian mereka menyeret si pembunuh keluar dan bertanya siapa yang menyuruhnya. Tetapi pihak lain sangat profesional dan tetap diam. Tidak peduli seberapa keras mereka bertanya. Karena marah, bos menembak dan membunuh mereka. Tapi dengan cara ini, petunjuk dalang di balik layar benar-benar terputus. Namun segera, segalanya berubah. Pada hari ini, anak ketiga dan pacarnya ada di rumah. Seseorang dari perusahaan asuransi melakukan kunjungan mendadak. Mengatakan bahwa sebelum ibu mereka meninggal, anak kedua memberikan asuransi bernilai tinggi untuk ibunya. Karena anak kedua sudah bangkrut dan sangat membutuhkan uang, hal ini membuat saudara-saudara langsung curiga. Beberapa orang mulai mengikuti anak kedua, dan menemukan bahwa dia benar-benar memberikan uang kepada bawahan bos Hei. Mereka bertiga tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka.
Mungkinkah dia merencanakan kematian ibunya sendirian? Ketika anak kedua pulang, beberapa orang memukulinya. Anak kedua dipukuli sampai linglung. Menghadapi pertanyaan kakaknya, dia sangat marah. Mengatakan bahwa dia hanya membeli asuransi karena ibunya sudah tua dan semua orang pergi. Dia hanya ingin memberikan ibunya jaminan. Adapun untuk memberikan uang kepada para gangster, itu karena bos Hei itu ingin mencuri bisnisnya beberapa waktu lalu, tetapi ditolak oleh saudara kedua. Bos Hei menggunakan semua jenis hubungan untuk mengelabui dia di belakang punggungnya. Untuk menyelamatkan perusahaan, dia hanya bisa menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Ternyata semua orang salah paham. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Pria itu baru saja membuka pintu. Ketika dia melihat gerakan ini, kemudian segenggam salju menghantam wajahnya. Dia mengejar dengan marah, tetapi pria itu tiba-tiba berhenti. Ketika bos mendengar suara tembakan, dia bergegas dan menembak lawan. Tapi saat ini lebih banyak gangster yang datang, dan mereka menembak beberapa kali. Bos bertarung dengan mereka, tetapi lawan memiliki terlalu banyak orang. Sehingga ketiga bersaudara itu hanya dapat mundur ke dalam rumah. Di bawah penembakan acak, anak kedua melihat foto dia dan istrinya hancur. Langsung menjadi marah. Dia menikam gangster yang masuk melalui pintu belakang sampai mati, dan lari ke mobil. Di saat yang sama, para gangster yang masuk melalui pintu depan juga dibunuh oleh bosnya satu persatu. Anak ketiga datang ke lantai 2 dalam kebingungan, dan menembak musuh secara acak dengan 2 senjata di tangannya. Setelah pertempuran sengit, saudara-saudara kehabisan amunisi. Memanfaatkan para gangster untuk mengganti peluru. Bos mengambil batu bata dan menjatuhkan lawan, dan meninju kepala gangster itu. Pada saat ini, seorang gangster ingin menembak, dan anak ketiga bergegas keluar tepat waktu untuk menendang senjatanya, dan kemudian mobil gangster itu melaju. Anak kedua menjelaskan bahwa dia merasa krisis itu untuk sementara. Tetapi anak keempat tidak bisa bangun lagi. Ibu baru saja dibunuh, dan sekarang saudara laki-lakinya juga. Mereka sangat kesakitan. Bos yang marah mengambil pistol dan bertanya kepada gangster di dalam mobil yang berada di belakang layar. Gangster itu mengatakan itu adalah perintah bos Hei. Saat ini, polisi bergegas mendekat dan memberitahu ketiga bersaudara itu bahwa ibu mereka mengalami kecelakaan. Mereka datang ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Hanya untuk mempersulit bos Hei dan bisnis saudara laki-laki kedua, dan itu terjadi. Kejadian ini yang menyebabkan kematiannya. Polisi berjanji akan mencari tahu masalah ini dan memberi mereka penjelasan. Akibatnya, malam itu polisi tersebut ditembak mati oleh rekannya. Jelas, partner ini adalah bos Hei. Setelah itu, ketiga bersaudara itu mulai membahas tindakan balasan. Memutuskan untuk menyatakan perang terhadap bos kulit hitam itu. Segera, ketiga pria itu berpisah menjadi 2 kelompok. Anak kedua mengambil semua 400.000 uang tunai dan menemukan bawahan bos Hei. Memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk menuntut perdamaian dengan mereka. Bos Hei langsung setuju dan memutuskan untuk pergi ke tempat pertemuan secara langsung. Di sisi lain, anak ketiga berhasil menangkap polisi kulit putih tersebut. Lalu meminta pacarnya untuk menelepon polisi. Mengatakan bahwa dia ingin membunuh polisi tersebut. Kantor polisi dengan cepat mengirim personel ke tempat kejadian. Belakangan, di bawah bimbingan anak ketiga, polisi kulit putih itu mengaku membunuh rekannya. Anak ketiga berbohong dan sekarang polisi di luar tahu bahwa Anda adalah agen rahasia bos Hei. Setelah berbicara, dia dengan sengaja menunjukkan kekurangannya. Membiarkan polisi kulit putih mengambil senjatanya, lalu membawanya sebagai sandera. Berjalan keluar rumah, polisi di luar rumah tampak bingung. Apakah anak ketiga mau membunuh polisi itu? Bagaimana dia menjadi sandera? Seorang polisi hendak melangkah maju untuk bertanya. Tetapi dipaksa mundur oleh polisi kulit putih itu dengan beberapa tembakan. Hasilnya adalah detik berikutnya. Anak ketiga berhasil mencapai tujuannya. Di saat yang sama, bos Hei itu membawa adik-adiknya ke tempat yang telah disepakati.
Melihat uang kertas di dalam tas, dia langsung sangat gembira. Tetapi dia tidak menyangka bahwa atas perintah anak kedua, semua bawahan Bos Hei memberontak. Ternyata tujuan sebenarnya dari 400.000 tersebut bukan untuk diberikan kepada Bos Hei, melainkan untuk dibagikan kepada adik-adik yang telah disiksa oleh Bos Hei. Karena Bos Hei biasanya terlalu kejam kepada mereka. Semua orang ingin mengkhianatinya. Ketika sesosok datang dari kejauhan, itu bosnya. Dia ingin membalaskan dendam ibu dan saudaranya dengan tangannya sendiri. Dia menaruh semua kebenciannya ke dalam tinjunya yang ganas sampai dia menjatuhkan Bos Hei. Kemudian membiarkan bawahannya melemparkannya ke dalam gua es. Di akhir film, ketiga bersaudara itu membangun kembali rumah ibu mereka, terus mengadopsi anak yatim piatu, dan melanjutkan kasih sayang ibu mereka.